Syiah menuduh istri Nabi SAW. Istri kamu soleh, tapi kamu mengkafirkan dan melaknat serta menuduh berzina istrinya Nabi Muhammad SAW. Berarti kau lebih hebat dari Nabi dong. Sekarang bagaimana pandangan ulama Wahabi tentang istri Nabi SAW? Sebagaimana hal ini telah dinyatakan oleh imamnya Haji Khalid, yaitu Ibn Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 7, cetakan pertama tahun 1986 Masehi atau 1406 Hijriah, halaman 80. Ibn Taimiyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah dalam kasus ifk sebelum Nabi mengetahui baroahnya Aisyah, yaitu Aisyah terlepas dari tuduhan itu dan Rasul meragukan kasusnya. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa Ibn Taimiyah ingin mengatakan bahwa sebelum diturunkan wahyu kepada Nabi SAW, maka Aisyah terbebas dari tuduhan tersebut. Meskipun dalam makna yang lain, Ibn Taimiyah telah menuduh Rasulullah SAW berburuk sangka dengan meragukan kasus tersebut. Padahal dalam Al-Quran telah diperintahkan untuk menjauhkan diri dari buruk sangka, sebagaimana firman Allah dalam surat 49 ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Bukankah hal ini merupakan tuduhan dan penghinaan kepada Aisyah dan Rasulullah SAW? Sebab jika memang mereka mengklaim sebagai pembela kehormatan istri-istri Nabi SAW, lantas mengapa mereka tidak menyanggah pernyataan yang terdapat dalam kitab Minhajus Sunnah tersebut, terutama bagi ustadz yang mengikuti Ibn Taimiyah? Dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 6, bagian pertama yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif Riyadh, cetakan pertama tahun 1996 Masehi atau 1416 Hijriah, halaman 27. Syekh Al-Albani berkata, karena itu sikap Nabi SAW dalam kasus ifk adalah sikap berhati-hati sembari menanti diturunkannya wahyu yang meyakinkan untuk menghilangkan keraguan tentang isu yang beredar, yaitu tentang isu kasus Aisyah. Pernyataan Syekh Al-Albani tersebut juga telah merendahkan kehormatan Rasulullah SAW dengan menuduh bahwa Rasulullah SAW sebagai seorang nabi telah menyimpan keraguan-raguan dan kebimbangan atas permasalahan yang menimpa Aisyah, istri beliau. Apa mungkin Nabi SAW ragu akan kesucian istrinya sendiri? Kemudian dalam kitab Fatawa Lajnah Ad-Daimah yang disusun dan dikumpulkan oleh Syekh Ahmad Ad-Duwaisi, salah satu ulama Wahabi, jilid 4 halaman 212. Pertanyaan nomor 9811 yang dikumpulkan dan disusun oleh Ahmad Ad-Duwaisi. Nabi SAW tidak mengetahui keterbebasan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan tersebut sebelum turunnya wahyu. Dan andai beliau SAW mengetahui keterbebasan Aisyah, pastilah beliau tidak bingung dan bimbang menyikapi kasusnya. Bukankah jawaban Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi tersebut telah menghina Rasulullah SAW? Karena sudah menganggap Rasulullah SAW berprasangka buruk kepada istrinya? Mungkinkah Rasulullah SAW tidak mengenal pribadi Aisyah sehingga beliau ragu, bingung, dan bimbang mengenai permasalahan istrinya, sehingga secara tidak langsung menuduh Rasulullah SAW telah menentang firman Allah dalam Al-Quran surat 49 ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Sekarang mari kita bandingkan pernyataan dari ulama Imamiyah, yaitu At-Tabatabai dengan Ibn Taimiyah yang dikagumi oleh Haji Khalid tentang pribadi Ummul Mukminin Aisyah dan sikap Nabi SAW dalam menghadapi fitnahan terhadap Aisyah yang terdapat dalam kitab Tafsir Al-Mizan karya Alamah At-Tabatabai, salah seorang ulama Imamiyah, jilid 15, terbitan Muassasah Al-A'lami, cetakan pertama tahun 1997 Masehi atau 1417 Hijriah, halaman 112. Alamah At-Tabatabai berkata, dengan pendapat ini,
Secara umum riwayat ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ragu di dalam perkaranya, yaitu perkara Aisyah, sampai turunnya uzur yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hal ini tidak mungkin dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mengapa di waktu kalian mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata?" Maka dia mencela kaum mukminin dan mukminat yang telah berburuk sangka dan tidak membantah apa yang mereka dengar dari berita ifk. Akan tetapi, salah satu sifat keimanan adalah berbaik sangka kepada orang-orang mukmin, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih berhak menyandang sifat tersebut dan terjaga dari sifat berburuk sangka, yang mana sifat ini termasuk dosa. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyandang makom kenabian dan kemaksuman ilahi. Semua fitnah terhadap Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.